Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratueda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Allah untuk kita semua. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Tidak pernah Engkau membiarkan kami bergumul, berjuang sendirian. Engkau Allah yang selalu hadir dalam semua musim kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun umat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama ditolong oleh Roh Kudus untuk menghayati dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita ialah ketika Tuhan mengizinkan kita kecewa. Ketika Tuhan mengizinkan kita kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya ketika kecewa memilih untuk jauh dari Tuhan, memilih untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, memilih untuk menjauhkan diri dari komunitas tubuh Kristus. Rasa kecewa yang tidak bisa diterima dengan baik dan benar justru menumbuhkan akar pahit di dalam hati setiap orang. Kita tidak lagi bisa menghargai kebenaran firman Allah, dan akhirnya kita bisa menjauh dari anugerah Allah, bisa menjauh dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, ironisnya, suka atau tidak suka, hidup memang tidak pernah lepas dari yang namanya kekecewaan. Baik kekecewaan yang disebabkan oleh karena kita yang melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Misalnya kita lakukan sesuatu tapi tidak berhasil, akhirnya kita kecewa. Itu artinya kekecewaan itu sumbernya dari dalam diri kita sendiri. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, kekecewaan bisa juga terjadi secara eksternal, yaitu terjadi dalam hidup kita disebabkan oleh faktor-faktor dari luar diri kita. Bisa dari lingkungan kita, bisa dari sesama kita, bisa dari hal-hal yang negatif yang kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga semua hal-hal yang negatif itu membuat kita menjadi kecewa dalam hidup ini. Ambil sebagai contoh ialah hidup dari Yusuf, yang kalau kita baca Alkitab, kita menemukan bahwa sesungguhnya ada banyak alasan bagi Yusuf karena banyak sekali peristiwa-peristiwa pahit yang bisa saja membuat dia kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita membaca tentang Yusuf, justru kita menemukan dalam firman Allah, Yusuf tidak dipenjara oleh rasa kecewa tersebut. Walaupun saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan tidak adil, memperlakukan dia dengan kasar, bahkan memperlakukan dia sebagai seorang musuh besar dalam hidup saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf kita lihat, kita baca, kita temukan dalam Alkitab, hatinya tidak diizinkannya untuk menjadi tempat
kepahitan itu tumbuh. Yusuf tidak membiarkan hatinya untuk dipenuhi oleh emosi-emosi negatif, oleh kekecewaan. Tetapi justru Yusuf memperlihatkan satu cara hidup yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran ketika kita dihadapkan atau mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf tidak menyandarkan pengharapan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menaruh harapan kita kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan mengalami kepahitan dalam hidup, sebab terkadang manusia yang kita harapkan justru yang dilakukannya tidak seperti yang kita harapkan, sehingga membuat kita kecewa. Yusuf tidak memendam sakit hati. Yusuf tidak menyimpan kepahitan kepada saudara-saudaranya. Walaupun mungkin dia kecewa sebagai seorang manusia, bisa saja, tetapi Yusuf tidak membiarkan kekecewaan itu menguasai hidupnya. Justru dia bangkit, move on, dan memahami bahwa saudara-saudara Yusuf bukanlah orang yang bisa diharapkan dalam hidupnya. Yusuf tidak mau membiarkan semua emosi negatif menguasai dan memenjarakan hidupnya. Tapi Yusuf justru menaruh harapannya kepada Allah Israel, Allah nenek moyangnya, Allah Abraham dan Allah Ishak, dan Allah orang tuanya, yaitu Allah Yakub. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Yusuf terus mencari dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dilupakan dan dikecewakan, Yusuf tidak mengambil sikap untuk menjauh dari Allah. Tetapi justru semua hal yang dialaminya menjadi cemeti, menjadi cambuk bagi Yusuf untuk terus membangun intimasi, membangun persekutuan, mencari dan mendekatkan diri kepada Allah. Yusuf memohon kekuatan dan belas kasihan dari Allah. Ketika dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak melupakan Allah. Dia tidak kecewa kepada Allah, tetapi dia justru sebaliknya takut akan Allah, dan ia menjalani kehidupannya dengan menaruh rasa hormat dalam penyembahan yang serius, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Itu sebabnya kepahitan tidak ada dalam hati Yusuf. Karena itu kita juga harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai situasi kondisi yang berpotensi mengecewakan kita, berpotensi melukai kita, berpotensi untuk membuat kita mengalami emosi-emosi negatif. Maka cara terbaik untuk menyingkirkan dan membuang semua emosi-emosi negatif, kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kepahitan, ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan firman-Nya. Maka Allah dan firman-Nya melalui Roh Kudus akan membereskan hidup kita, membereskan hati kita, membersihkan roh dan jiwa kita dari kotoran-kotoran kehidupan yang membuat kita tidak berkembang. Dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, Anda dan saya, kita semua bisa bangkit dan terus dekat kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Yusuf tetap bertanggung jawab atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, bentuk tanggung jawab Yusuf ditujukan kepada Allah, kepada majikannya, kepada tugasnya, dan terhadap dirinya sendiri. Yusuf tidak menjadikan rasa kecewa sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya itu. Sekalipun di penjara yang sepertinya tidak adil,
Namun Yusuf tetap bekerja dengan kualitas dan integritas yang tidak menurun sekecil pun. Justru ia semakin luar biasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Itu sebabnya pemimpin penjara mempercayakan banyak hal kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Kalaupun misalnya kita kecewa dengan rekan sekerja, kalaupun kita kecewa dengan orang tua, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan sesama, tetapi kekecewaan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab kita atas hidup dan diri kita, atas hidup dan masa depan kita. Kekecewaan itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita kepada Allah, kepada tugas dan pekerjaan pelayanan kita, kepada hidup kita sendiri, kepada keluarga kita. Inilah hal yang perlu kita pahami bersama. Sehingga ketika Allah mengizinkan kepahitan, mengizinkan sakit penyakit, mengizinkan kekecewaan, mengizinkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang lain, sehingga kita mengalami suatu keadaan emosi negatif. Namun, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berusaha untuk mengerti arti anugerah Allah, arti kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan kita harus belajar terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Allah, dan bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawab kita, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan, kepada sesama, kepada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, juga bertanggung jawab kepada Allah, Sang Penyelenggara kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada kekecewaan, tetapi percayalah bahwa ada waktunya Tuhan akan memulihkan kita. Ada waktunya Tuhan akan mempromosikan kita. Ada waktunya Tuhan meninggikan kita dan menempatkan kita pada posisi atau level kehidupan yang telah disediakan oleh Allah bagi kita ketika kita menaruh harapan kita kepada Dia, mendekatkan diri, bersekutu kepada Dia, dan menjalankan hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Kehidupan Yusuf merupakan contoh nyata dari bagaimana Allah berkarya dan menempatkan Yusuf pada posisi yang sudah disediakan Allah baginya. Kiranya firman Tuhan ini, renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan ini. Sangat indah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami boleh belajar dari kehidupan Yusuf yang menurut logika manusia, ia punya alasan untuk kecewa dengan saudara-saudaranya, dengan lingkungan, dengan pekerjaan. Tetapi Yusuf tidak melakukan semuanya itu. Justru Yusuf menaruh harapannya kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, serta tetap bertanggung jawab dengan panggilan tugas tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan tolong kami supaya apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman-Mu pada kesempatan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kami supaya kami hidup sesuai dengan maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.